Jadi kalau menurut saya guru, dosen ya tetap ya menjadi pilar yang paling utama. Nanti kita juga akan bahas bahwa dakwah sosmed itu memang efektif, tetapi punya kelemahan yang juga perlu kita cermati. Ya. Nah, tantangan dakwah ya yang sedang kita hadapi adalah diantaranya ada tantangan dunia yang masih menganggap Islam sebagai ancaman global. Ya. Kita sudah banyak menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang beraneka ragam, bahasa-bahasa yang cair, gitu. Tetapi ya mereka masih tetap tidak percaya bahwa umat Islam ini punya agenda-agenda yang menurut mereka adalah ancaman. Ya, begitu juga situasi ya politik lokal yang kurang kondusif terhadap dakwah Islam. Ya, ada stigma, ada sekian ratus pesantren, sekian ratus masjid ditengarai menjadi apa namanya tempat ya kaderisasi apa namanya fundamentalis atau radikalisme seterusnya. Ya, ini kan sebuah situasi yang sebenarnya kurang kondusif. Ya, juga stigma dakwah, ya dakwah Islam sebagai radikal. Sisi lain yang jelas-jelas ya membunuh ya tentara, membunuh polisi itu tidak disebut radikal. Tapi entah apa ini yang menjadi ya alasan, yang menjadi argumen kenapa telunjuk ini masih diarahkan kepada umat Islam yang baik-baik ini. Juga lemahnya infrastruktur dakwah, ya tidak adanya media dakwah. Ya, di Al-Hikmah cuma punya radio, itu pun radio streaming ya, ya. TV belum punya, ya TV yang dalam arti TV yang punya apa namanya sarana prasarana yang memadai, portal, platform digital dan lain-lain. Nah ini kita masih lemah di sini dan masih didominasi oleh ya kelompok-kelompok besar. Juga lemahnya kekuatan ekonomi umat Islam. Ya. Sementara ya kekuatan politik umat Islam terpecah belah. Jadi kalau dipetakan sejak pemilu di 1955 itu ternyata tidak banyak berubah. Ya, tidak banyak berubah. Yang merah itu fusi dari dua partai. Tetap berada di kisaran 20%. Ya. Sementara yang nanti kemudian ke apa namanya Muslim ya atau yang Islam itu kisarannya 30% dan sebenarnya yang nasionalis itu 50%. Jadi ini satu kenyataan bahwa memang kondisi dakwah saat ini bukan berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, mari kita lihat ini adalah sebuah rumusan tentang megatrend atau landscape ya dunia di 2045. Jadi sudah ada desain global, ya. Ancang-ancang yang nanti akan diarahkan kepada megatrend ya dunia 2045. Walaupun mungkin dosen-dosen di sini sudah ya di alam barzah. Jadi pada tahun 2045 penduduk dunia diperkirakan 9,4 miliar bertambah 2,1 miliar dari 2015. Lebih dari separuh pertumbuhan dunia disumbang oleh kawasan Asia, Afrika, yang masih menyumbang 55% penduduk dunia dan tren demografi global mendorong urbanisasi, migrasi, dan penduduk usia lanjut. Ya. Dan hal yang menarik adalah kelas menengah pada 2050 jumlah middle dan upper income ya orang yang menengah dan atas dari segi kelas pendapatan itu diperkirakan lebih dari 84% atau sekitar 8,1 miliar ya, itu ada di Asia dan Amerika Latin. Akan memiliki jumlah middle upper income class terbesar. Ini artinya bahwa para perancang futurolog tentang megatrend dunia 2045 ini ya membaca bahwa akan terjadi perubahan-perubahan yang drastis, perubahan yang mendasar.
Yang saya terima informasi 2030 nanti ya satelit yang mengorbit, yang memberikan fasilitasi ya internet di seluruh dunia itu akan dilepas, akan tidak berbayar lagi. Semua orang di dunia bisa menikmati, ya, menikmati internet. Sehingga Telkom, Indosat, siap-siap para provider itu akan mengalami perubahan drastis. Itu sekilas nanti bisa dibaca, saya akan kirim ya materi ini. Jadi dalam dakwah ada istilah cuaca buruk, jika cuaca buruk jangan mengundang petir. Ya, ada namanya fikih dakwah. Bagaimana dakwah ya yang bisa memiliki payung, ya mitolah dakwah yang dengan itu ya dengan kebaikan-kebaikan para pelaku dakwah akhirnya dakwah itu punya payung, ya tidak kemudian justru malah membuat masalah-masalah yang nanti akan merugikan dakwah itu sendiri. Ya. Nah, sisi lain adalah peluang dakwah. Ya. Jadi peluang dakwah kita, masya Allah, ya di iklim demokrasi dan kebebasan, ya memberi ruang pada kita untuk berekspresi, tampil, ya siapapun bisa menjadi calon pemimpin, ya harus menyiapkan diri, ya dan tugas dakwah menurut saya adalah bagaimana mengorbitkan orang-orang soleh untuk menjadi pemimpin. Negeri ini harus didorong agar dipimpin oleh orang-orang yang soleh. Alumni Stit Al-Hikmah, insya Allah, menjadi para pemimpin di negeri ini. Ya. Juga kondisi keamanan dan ekonomi negara yang stabil, kesadaran beragama kelas menengah Islam yang meningkat, statistik yang saya baca pada setahun terakhir bahwa giroh kesadaran beragama kelas menengah di negeri kita ini mengalami kenaikan secara drastis. Jadi sekolah-sekolah tinggi, ya perguruan tinggi Islam, sekolah-sekolah Islam ini punya peluang yang besar, ya karena kelas menengah ini akan memilih ya pendidikan yang berkualitas. Mereka tidak mau menerima resiko sekolah di sekolah yang lingkungannya tidak menjamin ya putra putrinya itu menjadi lebih baik. Jadi ke depan tren pendidikan karakter, tren pendidikan agama ini akan menjadi ya semakin kuat. Akses yang terbuka lebar dakwah masuk perguruan tinggi dan lembaga strategis, era digital memudahkan komunikasi dakwah, meningkatnya alumni pesantren ya di berbagai SMA dan perguruan tinggi unggulan. Artinya ini menjadi satu peluang juga, ya termasuk nanti tema yang paling kita bahas adalah era digital yang memudahkan komunikasi dakwah. Jadi tuntutan kali ini adalah merubah cara komunikasi, ya, cara silaturahim, cara bertransaksi. Jadi konon sekarang bank-bank konvensional itu mengalami penurunan drastis. Terjadi penumpukan ya modal ya dana di bank-bank itu. Karena apa? Karena sekarang transaksi-transaksi nanti ke depan bahkan tidak ada ATM lagi, dia langsung ya akan menggunakan handphone kita. Juga cara belajar, ya, cara menyerap informasi, cara bergaul, cara menikmati liburan dan sebagainya. Ini adalah bacaan-bacaan dari para pendakwah yang perlu kita cermati, perlu kita formulakan sehingga kita akan menemukan cara berdakwah yang tepat ya untuk manusia zaman sekarang. Nah, kita lihat misalnya dampaknya ya secara positif ya bahwa dakwah lebih mampu menjangkau kalangan luas ya. Jadi sekarang kalau kita sekali ceramah, sekali bicara itu tidak hanya majelis di masjid saja yang mendengarkan, yang menyaksikan, tapi kalau kita manage demikian rupa ya dakwah kita ini akan punya daya jangkau yang lebih luas. Tidak ada hambatan waktu dan ruang. Jadi satu kali materi bisa dinikmati di berbagai tempat, kapan saja. Ya, dalam waktu singkat mampu memberi pengaruh banyak audiens. Ya, nih. Maka kalau tadi disampaikan jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam ini sekarang menjadi primadona. Ya betul. Ya, betul. Ya. Semua tadi diingatkan ya, kuliah yang benar ya. Kuliah yang sungguh-sungguh. Ya, dan kuliah butuh pengorbanan. Ya.
Jadi memang sekarang belajar ya serba mudah gitu ya. Tinggal duduk saja, bahkan sambil tiduran, sambil makan kacang, minum kopi, ya, dapat ilmu ya. Tetapi itu akan sangat bergantung pada kita. Kalau kita belajar sungguh-sungguh dapat ilmu, kalau enggak dapat apa-apa gitu. Maka saya selalu ingat ya dengan kaidah, kalau masalah ini adalah pesan dari Imam Syafi'i ya, rahimahullah ya. Kalau mohon diluruskan kalau keliru ya. Ilmu ya ibarat binatang buas, maka ikatlah dia dengan catatan. Ya, kalau kita nggak catat, ilmu itu lari, ilmu itu pergi. Jadi perangkat digital kita harus penuh dengan catatan-catatan. Ya, kalau rekaman tuh kadang-kadang nggak diputar lagi ya, mencatat gitu ya, mencatat, biasakan mencatat. Ya, mendorong para dai lebih tangkas dan cepat beradaptasi ini. Ya, positifnya ya. Jadi, alhamdulillah, Masya Allah sekarang banyak tampil dai-dai yang luar biasa, yang punya konten. Ya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Puas, ya, dan Ustadz siapa tuh yang di Bandung ya, yang audenya para pemuda ya, Hanan Ataki dan sebagainya. Ustadz Amir Faisal, dosen kita. Ya. Objek dakwah mencakup seluruh belahan dunia, Masya Allah ya. Jadi sekarang tidak ada hambatan sebenarnya. Ya, kita mau pakai bahasa apa di kamus kita sudah ada. Kita mau komunikasi dengan bahasa Turki, bahasa Jepang, bahasa Rusia, bahasa Inggris apalagi itu sudah ada kamusnya. Ya. Nanti mungkin ke depan ya teknologi akan menerjemahkan sebuah bahasa dengan cara yang sangat simpel, yang sangat simpel. Ya. Nah, negatifnya adalah hasil lebih dominan pada aspek kognitif dan minim ruh, ya itu saya cermati ya. Jadi lebih kepada transfer ilmu, lebih kepada nasrul fikroh dalam konteks ya dakwah ammah saja. Ya, keteladanan sulit dihadirkan. Ini kelemahan dakwah sosmed. Ya. Lemahnya aspek sosial dan silaturahmi. Ya, cukup dengan komunikasi by online itu dianggap cukup ya, sehingga yang dulu ya habis subuh kita datang ke rumah ustadz, kita ngaji, kita ngaji kitab. Waktu itu saya dari Tebet ya, setiap Selasa pagi ngaji di Masjid Al-Hikmah dengan Ustadz Kiai Haji Abdul Hasib Hasan. Nikmat sekali ya ngaji tafsir. Ya, sekarang ya orang mencukupkan dengan duduk di depan televisi atau di gadget. Ya, mungkin dapat ilmunya tapi ruhnya ya pasti berbeda. Cenderung marah pada sikap individualistik ya. Jadi tadi ya aspek ukhuwi ya, keukhuwahan itu akan mengalami krisis. Orang yang lemah penguasaan teknologinya banyak tertinggal. Nah, ini ya orang yang kurang mandiri, orang yang apalagi malas ya dia akan tertinggal jauh. Maka tadi pesan hadis Rasulullah SAW ya, ala rohal Islam dairatun ya, paduru mal kitab haitsu dara. Ingatlah sesungguhnya ya Islam itu terus berputar, maka berputarlah bersama Al-Quran kemana berada. Dakwah ini harus terus berjalan dan kita harus terus ya bergerak ya. Kalau tidak ya kita akan ditinggal ya, bahkan kita akan diganti perannya oleh orang lain. Wa in tawallu yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling, kalian tidak mau ya tekun sungguh-sungguh dalam dakwah, pelit dalam berkorban, ya kata Allah SWT, yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakun amsalakum. Kamu akan kami ganti dengan dai-dai yang lain, ya dengan orang-orang yang tidak seperti kamu, insyaallah ya. Nah, sampailah pada cara berdakwah, ya cara berdakwah gitu, ada cara lama, cara baru, ya kita integrasikan menjadi cara yang moderat, gitu saya sebut gitu ya. Moderat itu bukan berarti sekuler, bukan. Moderat itu adalah ya mungkin lebih kepada wasatiyah, tengah-tengah gitu, ya. Karena nanti ada fenomena dakwah itu terlalu condong ke mutahoyirot sehingga apa-apa serba dirubah. Ya. Perubahan itu kemudian justru menjauhkan
ya dai dan dakwahnya dari asolah atau sesuatu yang baku, ya. Nauzubillah. Ini yang kemudian mengarah kepada nama inhiraf, ya, pada penyimpangan, ya, inhiraf, baik kuliat maupun juz'iyat, ya. Nauzubillah, ya. Jadi penyimpangan yang sifatnya keseluruhan, ya, keluar dari Islam, atau ya penyimpangan yang sifatnya sebagian, atau dakwah ini menjadi sempit, ya. Secara lama, cara baru kita temukan dari cara moderat, ya. Nah, oleh karena itu ada dua yang saya simpulkan dari dakwah di zaman sekarang ini adalah ada sarana, ada strategi, ya. Dakwah ini harus punya sarana, strategi yang tepat sehingga dakwah ini menarik, dakwah ini punya magnet yang kuat, dakwah ini menjadi dominan, ya. Jadi saya termasuk yang sering memutar, ya, video ceramahnya Ustadz Hanan Ataki. Beliau Masya Allah ketika ceramah itu ada ribuan, ya, bahkan Qiyamul di lapangan itu di Bandung diikuti oleh ribuan anak-anak muda, ya. Pakaiannya nggak seperti anak-anak al-hikmah, ya. Rambutnya gondrong-gondrong, ada yang bertato, tapi mereka ikut Qiyamul. Ini kan karena apa? Karena sarana dan strateginya itu pas untuk kalangan muda, anak muda. Ini kita perlu belajar nanti, ya. Ini hal yang juga perlu kita perhatikan, aturan main baru, ya, the new rules of the game. Jadi memang pandemi sekarang menggiring kita pada orang menyebutnya the new normal, ya, kehidupan normal baru, ya. Nanti bagaimana kita harus selalu bersih, ya, mengurangi sentuhan, mengurangi gerakan atau bepergian, low mobility, ya, dan seterusnya. Ini adalah satu cerminan yang harus kita menjadi bacaan kita, ya. Kita harus makrifah dengan medan dakwah ini hingga kita nanti punya rumusan-rumusan baik sarana pun strategi yang lebih pas, ya, untuk dakwah kita. Satu hal, ya, satu kalimat bagaimana berdakwah yang efektif dan manhaji. Efektif, manhaji. Efektif artinya kena sasaran, ya, dan target dakwah itu bisa tercapai dengan hasil yang optimal, tapi juga berada pada garis yang manhaji, berada pada garis yang, ya, sesuai dengan garis yang ditentukan oleh baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, dalam dakwah ada hal yang tidak boleh dan tidak pernah berubah dalam kondisi apapun. Ini disebut sebagai sawabit. Dan ada yang bisa berubah karena situasi dan kondisi. Ini sebetulnya mutakhoyirat. Nah, ini tema kita, ya. Jadi ada yang tidak boleh, bahkan tidak pernah berubah dalam kondisi apapun, dan ada yang memang harus berubah, ya. Kalau nanti hanya terpaku kepada yang sawabit, ya, maka dakwah ini akan menjadi beku, dakwah ini akan menjadi jumud, ya. Dakwah ini akan tertinggal, ya. Dakwah ini tidak bisa menjawab tantangan, tidak bisa menjawab kebutuhan dan masalah umat, ya. Maka harus masuk ke dalam, ya, wilayah mutakhoyir. Tapi ini juga harus diimbangi, ya. Bila ada perubahan pada hal yang termasuk mutakhoyir, maka harus mengikutinya, tidak boleh mempertahankan versi lama. Jadi artinya bahwa dakwah ini harus dinamis, ya. Tapi dinamisnya di mana ini nggak sembarang, nanti ada kaidahnya. Sawabit, ya. Hal-hal yang tidak boleh berubah atau berganti kapan dan dimanapun, ia merupakan kaidah-kaidah yang mengikat individu-individu. Bingkai yang mengendalikan perilaku mereka dan parameter akurat yang dengannya mereka dibedakan dari orang lain, ya. Jadi dakwah ini harus berpegang kepada hal yang sawabit, ya. Tadi disebutkan beberapa oleh Ustaz Ahmad Rafi, ya, terkait dengan iman, ya, terkait dengan akhlak, ya, terkait dengan dakwah itu sendiri, ya. Terkait juga nanti dengan amal jama'i, dakwah itu harus dilaksanakan secara berjamaah, ya. Juga jamaah itu sendiri, dakwah itu harus terikat dengan jamaah, ya. Karena orang yang sendirian akan diterkam oleh setan, ya, dan seterusnya. Oleh karenanya dalam sawabit tidak ada peluang untuk tawar menawar. Ia yang bertugas menjaga keberlangsungan suatu agama dan fikroh. Jadi
area atau wilayah sawabit ini ya tidak boleh didiskusikan lagi, tidak boleh diotak-atik. Gitu. Dia sudah aksiomatik. Ya. Nah, mutakhayyirat hal yang dimungkinkan mengalami perubahan, pergantian, takwil, pengembangan. Ya. Nah, ini mutakhayyirat. Jadi mungkin untuk mengalami perubahan, penggantian, takwil, dan pengembangan. Ya. Contohnya tadi ya, ada sarananya, strateginya, mungkin bisa jadi namanya gitu ya. Ya kalau dakwah itu dikemas dengan yayasan, yayasan harus ganti nama yang ada masalah. Tapi intinya misinya itu jangan berganti. Ya. Nah perubahan di dalamnya bukan merupakan pelanggaran terhadap hal yang pokok dan asasi, ia merupakan hal yang fleksibel. Ya. Jadi itu wilayah mutakhayyirat. Apa urgensinya? Ya, Allah telah menitipkan dalam Islam tawabit yang menjamin keberlangsungan dan mutakhayyirat yang menjamin kelaikan dan kesesuaian dengan segala kondisi dan situasi. Jadi dua hal ya. Jadi sawabit itu yang menjamin keberlangsungan bahwa kita tetap berada di jalan yang lurus ya, pada manhaj ya yang ditentukan. Sementara mutakhayyirat itu adalah agar supaya dakwah ini sesuai ya, kompatibel dengan segala kondisi dan situasi. Nah, perpaduan antara sawabit dan mutakhayyirat mestinya akan melahirkan kontinuitas tanpa kebekuan, adaptasi tanpa penyimpangan, pembaruan tanpa penyelewengan, pengembangan tanpa disfungsi, orisinilitas tanpa kelalaian atau keterbelakangan. Ya. Jadi keren ya kalau dakwah ini dibingkai dengan dua hal ini secara berkeseimbangan. Ya. Jadi dakwah harus berjalan dengan kontinuitas, tanpa kebekuan dan kekakuan. Sawabit adalah bingkainya, mutakhayyirat adalah dinamika yang bergerak di dalamnya. Ya, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Saya kutipkan menurut Kiai Hasan Al-Banna ya, dalam kitabnya Sawabit itu ya beliau sebut 10 ya, saya kutipkan ada 3 ya, dakwah, tarbiyah, dan jamaah. Ya. Jadi yang pertama dakwah, ya apapun yang terjadi, aktivitas dakwah kita tidak boleh berubah, tidak bisa dibubarkan. Ya, dalam kondisi apapun, sebagaimana Rasulullah contohkan, dakwah Makkiyah, dakwah di Mekah itu penuh tantangan. Ya, tidak sekedar dihalangi, tapi pelakunya ya disiksa, ya, bahkan dibunuh dan sebagainya. Tapi dakwah harus tetap jalan. Bahkan ya tribulasi dakwah bukan melunturkan tapi menguatkan. Ya. Jadi wamazadahum ila imana wa taslima disebutkan dalam salah satu ayat, dan tribulasi itu tidaklah membuat mereka ya lemah ya, melainkan imannya makin bertambah dan ketundukannya kepada Allah semakin kuat. Hakikat asasiat bagi aktivis adalah berdakwah untuk memberikan kontribusi amal soleh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Maka keadaan sepahit apapun tidak boleh melunturkan aktivitas dakwah. Jadi sekali lagi dakwah adalah suatu yang sawabit. Ya tidak boleh dirubah atau ganti dengan yang lain. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, saya bacakan tadi, ketahuilah sungguhnya roda Islam akan terus berputar. Maka berputarlah kalian bersama Al-Quran, bersama kitabullah kemanapun ia berputar. Ya, maka aktivis dakwah harus selalu menyertai dakwah dalam setiap keadaan. Karena sertaan yang lemah menjadi sebab untuk diganti dengan orang lain yang lebih baik. Jadi kalau kita melemah, kita undur diri, kita nggak serius, ya kita akan digantikan oleh yang lain. Lain tatawallau yastabdil qauman gharakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kamu berpaling nih saya, dia
akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak seperti kualitas kamu ini. Ya, insya Allah ya, surah Muhammad ayat terakhir. Nah, konteks ayat ini membicarakan seruan berinfak. Infak waktu, tenaga, ide, gagasan, pemikiran, harta. Kalau kita udah pelit, ya, udah kikir ya dalam kontribusi dalam dakwah, ya, nanti akan diganti oleh ya yang dermawan, yang lebih baik. Tafsiran ini disampaikan oleh Syekh Qutb misalnya, bahwa ayat tersebut adalah gambaran tentang karakter yang muncul terkait dengan realitas jamaah dakwah pada saat itu di masa Rasulullah SAW. Ya, di karakter ya yang muncul, ya, yang mewakili realitas ya dakwah saat itu. Juga terkait dengan realitas setiap manusia yang dihadapkan dengan kekikiran, kebahilan, ya, untuk berkorban demi dakwah dalam segala situasi dan kondisi. Ya, jadi anekdotnya itu kalau jadi apa namanya aktivis dakwah itu jurusnya pakai jurus silat gitu, jadi tangannya terbuka ya, terbuka itu mudah memberi ya. Kalau bahasa Jawa tuh nyah nyoh, bukan pakai jurus tinju. Lalu kalau jurus tinju pakai sarung gitu, jangankan pasir, air aja nggak menetes gitu ya. Jadi perumpamaan gitu ya. Jadi air aja nggak netes. Ya, jadi harus dermawan. Rasulullah orang paling dermawan, yang dermawannya melebihi ya, kencangnya angin bertiup. Nah, satu hadis seperti itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengingatkan kita akan ancaman yang dapat membuat kita digantikan oleh yang lain dalam memimpin dan mengelola dakwah ini. Jadi ya dakwah ini ya adalah milik Allah, ya dia akan amanahkan kepada hamba-hambanya yang terbaik. Sawabit kedua adalah tarbiyah. Tarbiyah adalah sebagai sarana pembentukan sahsiah bagi aktivis dakwah, tidak boleh kendur, macet dalam kondisi apapun. Maka mentarbiyah diri juga penting ya, agar dakwah ini terus berjalan, ya, jiwa-jiwa dan kualitas para pendai pendakwah akan terus ya meningkat. Ya. Apalagi iklim di sekitar kita ya menjadi tantangan tersendiri ya. Dan kemadegan dalam tarbiyah bisa menjadi sebab problematika personal ataupun sosial. Yang ketiga adalah jamaah, ya. Al-Quran Sunnah banyak menegaskan bahwa tentang kewajiban berjamaah. Al-Barokah ma'al jamaah, keberkahan itu sama jamaah. Keberadaan seorang aktivis dalam jamaah bukan hanya sekedar hadir, tapi harus aktif, penuh dengan berbagai aktivitasnya, sehingga merasakan keberadaan jamaah dalam dirinya. Ya. Jadi ada namanya hukum kohesivisme, ya. Seperti aki, ya, kalau motor di starter dia memberikan daya ketika jalan ya aki itu terisi. Jadi ada apa? Ketika semakin aktif kita akan semakin kuat ya berinteraksi dengan dakwah ya. Dan alaikum bil jamaah, berpegang teguh pada kelompok kaum muslimin ya. Wal furqata kaina syatona mal wahid ya. Wa huwa minal isnain am adu. Berpatulah pada kelompok kaum muslimin dan janganlah jauhilah perpecahan. Karena sesungguhnya setan menyertai orang yang sendirian, sedangkan pada dua orang, ya ia lebih jauh. Jadi itu saya kira, sekalian Allah, mutafayyirat itu ya ada disebutkan ini, ada sarana, pendekatan, strategi, ya nama, ya wajihah dakwah atau apa itu ya, sarana dakwah itu, bentuk mekanisme prosedur. Jadi bila ada perubahan hal-hal di atas, maka jangan kaget. Lalu bereaksi keras seakan-akan itu adalah tawabit. Ya. Jadi jangan keliru. Itu tadi apa wilayah tawabit, apa wilayah kota fajar. Saya lanjutkan bagaimana dakwah di arah ini. Dai harus adaptasi menguasai media digital, menyiapkan materi dan berbagai sumber, kemasan temanya dan pembawaannya harus menarik, dan punya akun resmi. Ya, itu. Dan juga kerja bersama tim. Jadi dakwah di era sekarang nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, kita munculkan Ustadz Ahmad Rofi misalnya. Timnya kuat ya, tim konten ya, tim media, tim yang apa namanya menyiapkan segala sesuatu itu punya tim. Ya, punya tim.
konon Kiai Abdullah bin Astiar Agim itu setiap mau tampil pasti ya ada tim advance ya, tim yang datang lebih dulu ya, cek sound, cek ini sebagainya, sehingga ya suara pun nggak boleh terganggu, ya, kualitasnya baik. Apa yang harus dihindari ya, ini saya kira hal yang umum ya, jadi nada provokasi, isu kontroversial, menyebar hoax ya, kandungan ujaran kebencian, ngambil konten yang tidak jelas sumbernya ini. Saya kira bagaimana dakwah yang utuh, dakwah dengan sosmed hanya bisa memenuhi nasrul fikroh pada fase dakwah takrif. Jadi hal yang perlu kita perhatikan, dakwah sosmed belum bisa memenuhi semua kebutuhan dari dakwah itu sendiri. Untuk dakwah yang sifatnya takwin khosoh, pembentukan rijal dakwah, dia perlu pendekatan yang khas. Diperlukan pendekatan khusus dalam rangka bina rijal dakwah. Membina kader-kader dakwah itu tidak cukup dengan transfer of knowledge, ya, tapi harus dengan tadi ya, proses pembinaan, proses takwinnya, proses tarbiyah yang kuat. Maka media dakwah, media digunakan agar penyampaian dakwah lebih menarik dan efektif. Dakwah sosmed makin populer dengan tokoh-tokoh dakwah yang berkonten, tapi kebanyakan dari dai entertainment. Nah, ini yang perlu menjadi ya, makanya para asatid ya, Stid Alikma, pemahasiswa yang punya konten ini harus jangan kalah dalam penampilan gitu ya. Karena dai entertainment ini menang di penampilan, tapi kontennya lemah. Jangan sampai ya dakwah ini bergeser ya, bergeser. Umat menjadi senang ya dengan tontonan, bukan mengacu kepada tuntunan. Tugas kita adalah mendominasi dakwah. Ya, ini kalimat yang penting. Tugas kita adalah mendominasi dakwah dengan manhaj yang sahih dan komprehensif. Jazakumullah khairan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Ipin pergi berdakwah, maafin kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan Ustaz Fardan Prasetyo atas pemaparan materinya dengan tema dakwah antara yang baku dan yang berkembang, pemanfaatan sarana dan media yang tepat. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan akan dibuka sesinya di mendekati akhir. Baik, para asatid dan teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswi Stidi Al-Hikmah, untuk acara selanjutnya adalah informasi seputar akademik yang akan disampaikan oleh Ustadz Suratno. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan Nabi ba'da ma'ad. Yang kami hormati Ustaz Ahmad Rafiq selaku Ketua Stid di Al-Hikmah, yang kami hormati pembicara kita Ustaz Dr. Fardan Prasetyo MPD, yang kami hormati para asatidzah yang mengikuti acara kuliah umum atau stadium general, dan para mahasiswa dan mahasiswi yang menyimak dan hadir di kelas ini. Ya, mari kita sama-sama doakan para asatidzah kita yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan disehatkan kembali dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Ana kulli hadhihi niyah wa quriniyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jazakumullah khairan. Seharusnya yang menyampaikan ini Ustadz Abdul Muiz selaku Ketua Prodi ya. Namun beliau tidak bisa menyampaikan ini karena kurang sehat dan beliau tetap menyimak ya ada di grup ini. Mohon izin Ustadz Abdul Muiz untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kalender akademik. Mahasiswa ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ketua STID terkait dengan perubahan yang semula kita sudah merencanakan akan kuliah ya tatap muka ya. Semuanya sudah kita persiapkan untuk perkuliahan tatap muka ya. Dari kelas-kelas kita sudah rapikan, kursi-kursi sudah ditata, bahkan sudah disiapkan juga untuk ini ya, untuk cuci tangan ya, di depan pintu masuk itu sama di belakang, ya. Semuanya sudah kita siapkan untuk perkuliahan tatap muka. Namun dengan perkembangan yang ada, kondisi yang ada, ya, kemarin hasil rapat terakhir, ya, ternyata kita dikembalikan kepada sistem semula, ya, kuliah dengan daring, ya, atau kuliah online itu. Dan ini juga termasuk agak sulit juga karena jadwal sudah rapi sebelumnya ya. Untuk offline itu jadwal sudah tersusun rapi, bahkan sudah dibagikan kepada dosen ya, dari 1 sampai 7 ya. Bahkan sudah disusun semester 2 itu dipecah jadi 2 AP ya, akhwat ataupun ikhwan ya, sudah semuanya sudah rapi. Namun ya kembali lagi bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk kuliah offline, kita kembali online dan kita pun harus merubah jadwal juga. Merubah jadwal yang semula jadwal untuk offline dirubah menjadi online. Seperti semester 1 ketika offline itu bisa dilaksanakan sendiri. Dan karena online, maka semester 1 ditiadakan digabung ke semester 2. Karena peserta yang peserta untuk semester 1 saat ini, ya ini masih sangat minim ya. Sangat minim, hanya satu kelas kurang lebih hanya 10 orang. Ikhwan dan akhwatnya ya kurang lebih 20 orang. Maka untuk saat ini semester 1 ya, mahasiswa baru ya, mohon maaf langsung naik ke kelas 2 ya. Langsung naik ke semester 2 ya, digabung ya dengan kakak kelasnya. Nah, nanti semester 1-nya akan diambil setelah selesai di semester 2, kembali lagi ya, ikut ke adik kelas nanti sama-sama di semester 1 itu. Jadi untuk saat ini semester 1 ya, tidak ada, dan mohon maaf untuk para asatidz, dosen, sekitar hikmah ya, perubahan yang sangat signifikan ini ya. Semester 1 tidak ada, yang tadinya 2A, 2B nggak ada, dijadikan 1 kelas lagi.
otomatis akan berpengaruh ke yang lainnya. Dan untuk semester 1 nanti mengikuti mata kuliah yang ada, kecuali nanti bahasa Arab. Bahasa Arab itu untuk semester 1 akan ada dosen tersendiri, ya, tidak ikut dosen yang semester 2. Khusus bahasa Arab. Kalau materi yang lain, mata kuliah yang lain mengikuti yang sudah ada. Ya, kecuali bahasa Arab nanti akan jadwalnya sama, ya. Jadwalnya sama dengan yang tertera di situ, ya, di jadwal itu, ya, jamnya sama, namun ustadznya berbeda, dan nanti akan dibikinkan link khusus, ya, untuk bahasa Arab untuk semester 1, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat. Itu untuk semester 2. Dan kuliahnya tetap sama, ya, waktunya, ya, kita mulai dari jam 13 sampai jam 16.30. Itu 2 sesi. Sesi pertama jam 13 sampai jam 14 sampai 14.50 sampai 16.30. Jadi masih ada untuk istirahat, bisa sambil, ya, ngopi, ngeteh, makan kacang atau makan nasi juga boleh di rumah masing-masing, ya. Itu jam-jam jam 1 memang jam-jam ngantuk, ya. Kalau di kelas mungkin ada yang, ya, Nggak ada suaranya. Halo? ada set. Nah, Jaringan, Ya. Jaringan tadi tiba-tiba mati, Ustaz. Oke. Untuk ikhwan, ya, seperti biasa mulainya, ya, dan para asatid, ya, kita mulai jam 17.00 sampai menjelang, kalau maghrib sekarang enggak jam 18.20-an, ya. Itu 18.20 sampai menjelang maghrib, nanti istirahat, dan setelah maghrib itu kita teruskan sampai jam 19.00, ya, sampai jam 7. Nah, sekarang Isya juga menyesuaikan. Isya jam 7 lewat, ya, hampir setengah 8. Jam 8, hampir jam setengah 8. Isya 19.32. 19.32 Isya. 19.32, ya. Nah, jadi tidak habis itu jam 19.00 langsung mulai sesi kedua. Nah, nanti Isya istirahat, sampai setelah Isya istirahat, setelah Isya lanjutkan kembali sampai jam 21.00. Jadi mohon, ya, dipersiapkan waktunya para satis dan juga para mahasiswa yang kuliah. Setting waktunya, ya, dan ikuti dengan sebaik-baiknya supaya perkuliahan ini bisa efektif, gitu. Lalu yang untuk semester 6 dan 7 kemarin belum mengikuti kristologi, ya, yang semester 6 yang lalu, ya, dan semester 6 yang sekarang belum mengikuti kristologi, materi kristologi.
Ya, itu nanti akan diadakan setelah selesai UTS, setelah libur, ya, setelah libur UTS. Itu dimulainya sekitar bulan Mei ya, sekitar bulan Mei. Itu nanti diadakan kelas khusus ya, harinya Kamis dan Sabtu untuk semester 6 dan 7 saat ini ya. Semester 6 dan 7 akan ada kuliah kristologi yang diasuh nanti di dan itu harinya hari Kamis dan hari Sabtu. Dan itu nanti ada biaya tersendiri khusus untuk materi kristologi. Dan itu hanya ditempuh dengan waktu 10 kali pertemuan plus ujian. Jadi 10 kali pertemuan plus ujian. Halo, Ustaz? Ya, sepertinya terputus ya, Ustaz Suratno. Ya, suaranya hilang lagi. Ya, mohon maaf ini mohon maaf internetnya bermasalah di sini nih. Ya, Suka dipercepat aja. putus nyambung. Lagi putus nyambung. Tiba-tiba putus ya. Oke, silakan dilanjutkan, Saya Ustaz. tinggal 10 menit, 10%. Ya. Lanjut ya, terkait dengan kristologi. Nanti kalau ada yang kurang-kurang jelas, bisa WA ke saya ya, atau ke Pak Hadi Suri. Kristologi ini nanti ada biayanya sekitar 200 ribuan misalnya ya, untuk 10 kali pertemuan dan langsung nanti ujian di hari ke-10-nya. Dan insya Allah sepekan 2 kali insya Allah selesai. Itu terkait dengan jadwal. Adapun kode-kode jadwal yang belum paham di sini nanti bisa japri ya. Atau bisa ditanyakan juga ke Pak Hanas dan Pak Gilang sebagai koordinator kelas yang sudah dibagi oleh tim ya di masing-masing kebagian, ada yang ikhwan ataupun akhwat. Itu untuk penjelasan jadwal. Kemudian untuk kalender akademik ya, kita insya Allah mulai hari ini ya, udah mulai kuliah tanggal 7 Februari 2022 ini ya, kita sudah mulai. Kemudian sampai dengan kuliah itu 7 Februari 2022, kemudian tanggal 28 Maret sampai 1 April itu kita sudah ujian MID atau UTS, ujian tengah semester ya. Nah, sehari setelah ujian tengah semester selesai, itu Jumat selesai, Sabtu atau Ahad itu sudah Ramadan. Ya. Jadi setelah UTS otomatis kita libur, ya, libur Ramadan dan libur Hari Raya Idul Fitri. Ya. Jadi cukup panjang liburnya. Ya, libur Ramadan 2 April sampai 14 Mei. Itu libur Ramadan dan Hari Raya. Ya. Kemudian masuk kembali ya, setelah Hari Raya Idul Fitri itu tanggal 16 Mei. Ya, 16 Mei. Jadi liburnya hanya setelah Lebaran hanya 2 minggu ya. Hanya 2 minggu libur, terus masuk kembali kuliah seperti biasa, meneruskan perkuliahan ya, setelah libur. Ya,
ya setelah UTS ya. Setelah libur UTS kita lanjut perkuliahannya mulai di bulan Mei 2022 ya, setelah Lebaran. Nah, lalu UAS ya itu akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Juli ya 2022 itu ujian. Jadi Mei, Juni, Juli ya, itu waktu efektif untuk belajarnya. Nah, setelah itu nanti ada pengumuman nilai sekaligus daftar ulang untuk mahasiswa ya, registrasi lagi ya. Itu pada tanggal 8 sampai 20 Agustus 2022 ya. Nah, kemudian bagi yang memiliki nilai yang harus di-HER ya, dikasih waktu 1 pekan untuk pendaftaran dan ujian HER. Maka mahasiswa diharapkan lebih awal untuk daftar ulang ya, bayar registrasi ulang dan melihat nilai-nilai yang lulus ataupun yang tidak lulus. Yang tidak lulus harus di-HER, yang nilainya D atau E itu harus di-HER. Nah, ini di sini dikasih waktu tanggal 22 sampai 27 Agustus ya 2022. Kemudian gunakan sebaik-baiknya untuk waktu pengisian KRS ya, karena mahasiswa ini harus mengisi KRS. Kalau mahasiswa tidak mengisi KRS nanti ya tidak akan dianggap sebagai mahasiswa itu. Ya. Gitu ya. Jadi masing-masing harus mengisi KRS bagaimana yang sudah berjalan ya saat ini. Nah, setelah itu UAS selesai ya. Itu ada libur mahasiswa tanggal 25 Juli sampai 28 Agustus. Maka di masa-masa libur itu digunakan untuk ujian HER, untuk daftar ulang ya. Begitu. Nah, masuk kembali tanggal 29 Agustus ya. Tanggal 29 Agustus. Itu awal kuliah. Gitu. Ya. Insya Allah nanti bisa dilihat di ini ya, di Pak Gilang tadi sudah saya bagikan untuk kalender akademiknya. Nah, nanti kalau ada perubahan-perubahan akan diinformasikan pada antum semua, gitu ya. Kan ada perubahan-perubahan yang mungkin kita tidak tahu ya ke depan seperti apa. Inilah rencana perkuliahan kita ke depan, gitu. Baik, saya rasa cukup ya untuk penyampaian informasi terkait dengan akademik. Ya, kalau satu lagi terkait dengan skripsi. Bagi mahasiswa semester 8, silahkan untuk mendaftarkan diri, ya, mendaftarkan skripsi dosen pembimbing, ya. Nah, mendapatkan dosen pembimbing, ya, itu kemarin sudah di-share syarat-syaratnya dan teknisnya. Itu, ya. Di antaranya ya harus mengisi KRS, kemudian daftar ulang, mengisi KRS, mendaftar di SIAKAD ya. SIAKAD tentang judul skripsinya apa, ya, itu ditulis dulu di daftar di situ. Nah, setelah itu dicek juga nilainya sudah lengkap atau belum. Jangan sampai ada nilai yang kosong. Ya. Karena nanti dosen pembimbing kita akan berikan setelah semuanya beres. Ya. Dari KRS-nya beres semua ya. SKS-nya terpenuhi semua, baru kita akan berikan dosen pembimbing. Dan nanti minta persetujuan dari bagian nilai dari Pak Abdus Salam ya untuk minta ACC bahwa sudah bisa mengajukan dosen pembimbing.
Nah, setelah itu baru masuk ke data tersebut, masuk ke saya, dan saya akan rekap. Setelah rekap baru saya tentukan siapa dosen pembimbingnya, dan nanti setelah diketahui dosen pembimbingnya, mahasiswa semester 8 yang sudah mendaftar ya ditunggu sekitar 2 pekan ya. Insya Allah untuk bulan ini kita tunggu yang belum daftar sampai tanggal 12 Februari. Setelah 12 Februari kita akan berikan dosen pembimbingnya. Ya. Nah, setelah dosen pembimbingnya sudah diberikan, silahkan nanti masing-masing mahasiswa menghubungi dosennya, lalu konsultasi ya, terkait dengan penulisan skripsi. Dan saya rasa untuk semester 8 ya, ini harus segera, dan terdaftar saat ini ya, yang sudah mendaftar itu ada 24 orang sudah masuk dan terdirekap dan mendaftarkan untuk mendapatkan dosen pembimbing. Dan nanti kalau kurang jelas juga bisa ditanyakan langsung, boleh melalui WA di Japri atau juga boleh telepon ya. Boleh telepon kalau ada yang kurang jelas terkait dengan skripsi. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Lebih kurangnya mohon maaf karena sebentar lagi juga ada maghrib. Saya cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Suratno. Terima kasih Ustaz. Penyampaian informasi akademiknya. Baik, para asatid dan mahasiswa-mahasiswi sekalian, karena kita sudah masuk di waktu maghrib, sesi tanya jawab akan dialihkan ke WhatsApp. Nanti akan dibagikan nomor-nomor yang untuk menampung pertanyaan. Nanti akan masuk ke kelas masing-masing. Nomor-nomor tersebut. Bagi yang memiliki pertanyaan bisa ditanyakan ke nomor-nomor tersebut. Oke, baik teman-teman sekalian. Selanjutnya adalah penutup dan doa kepada Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri. Masih stay atau sudah keluar? Baik, Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri, izin untuk bisa memimpin doa dan penutup. Silakan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tsabbit islamana wa imanana fi darid dunya wa fi daril akhirah. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri shamsika kama nawwartal abdin. Allahumma ij'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li mu'allimina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat wal ahya'i. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Jazakumullah khair Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh.